Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang benar-benar senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kita usia untuk menikmati indahnya Ramadan, menikmati sajian amal yang begitu banyak yang Allah sudah siapkan untuk kita semua. Dan itulah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri tentunya. Kita alhamdulillah memasuki bulan Ramadan di hari pertama di uh, 1 Ramadan, 1 Maret, bertepatan dengan 1 Maret, dan di hari Sabtu ini alhamdulillah kita dibersamai oleh para guru kita yang sebagaimana biasa di Sabtu malam biasanya ada sekolah ayah bunda ya di malam hari, dan tentu kalau malam hari kita sama-sama tarawih ya, tidak mungkin mengadakan kajian. Dan alhamdulillah di pagi inilah kita memiliki sebuah momentum yang pas untuk memulai Ramadan kita dengan sama-sama mempelajari kembali ya tentang bagaimana keluarga yang disunahkan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah syukurlah tentu salawat dan salam tidak pernah kita lupakan untuk senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah, bisa keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu meneladani nilai-nilai keluarga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentu orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi lah yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari Allah. Amin. Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dan tentu kebersamaan bahkan nikmatan yang harus kita syukuri juga, karena pagi ini Masya Allah tabarakallah para guru kita hadir untuk bersama kita Ramadan pertama kita di hari mudah-mudahan penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu menjadi sebuah kenikmatan juga ketika semua jamaah hadir di majlis ini sambil menunggu tentu jamaah yang sedang antrian kayaknya ya, karena hari pertama mungkin sedang bersiap-siap dulu kebiasaan yang biasanya eh, apa namanya tidak berpuasa gitu ya. Di hari ini kita berpuasa sama-sama, mudah-mudahan Allah semua menerima semua amal soleh kita dan kita mampukan untuk terus beramal soleh dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya, dan tentu seikhlas-ikhlasnya. Dan di pagi ini kita membahas tentang bagaimana keluarga kita, eh, untuk dimulai dari bagaimana anak kita memahami puasa kita gitu ya. Dan untuk kita semua, karena kita adalah hasil dari produk juga pengajaran dari orang tua kita, pendidikan dari orang tua kita, dan bagaimana seringkali kita menduplikasi untuk anak-anak kita, apakah itu yang sesungguhnya yang harus diajarkan. Nah, ini insya Allah kita akan ngobrol bersama para guru kita yang alhamdulillah sudah pada hadir di majlis ini untuk sama-sama ngebahas tentang puasa ya untuk keluarga kita. Dan temanya menarik ya, karena bagaimana mengajarkan antara puasa dan saum, eh, yang insya Allah akan bersamai oleh para guru kita, Ustadz Al-Jambari dan Ustadz Nata. Tabarakallah masykurah Sadadi untuk memulai sebuah kajian dan juga sebuah obrolan penuh hikmah di pagi ini. Tabarakallah masykurah. Baik, syukran. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak wajah baru, stok lama nih. Di masjid, Masya Allah. Penuh ya, Masya Allah. Tapi ya itu, kemarin-kemarin kemana gitu ya. Alhamdulillah, pagi ini Allah SWT berikan panjang umur kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Bahkan kita masih diberikan nikmat bisa bertemu dengan
coach kita, Gurunda Muhammad Luli Renata. Ini kita sama-sama main di kebun ini. Jadi belakangnya Biar main nggak di ngantuk kebun Ustaz. belakang. Biar seger Ustaz. Iya Ini betul. meskipun udah jarang embun tapi ya udah berasa kayak berusaha mengembuni diri lah pagi. Ini Ramadan memang hawa-hawanya hawa-hawa anget-anget gitu ya Ustaz. Karena apa kata bahasa Ramadan itu katanya membakar gitu. Iya. Antum posisi di mana Ustaz? Rumah Ustaz. Ah, Masya Allah. Kediri gimana? Hujan? Apa udah mulai kering? Ya, bolak-balik hujan aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, kita pagi ini mau Iya. ngomongin soal saum apa puasa deh gitu ya. Itu Iya. kan mengajarkan kepada anak kita kan ini bukan masalah bahasanya tetapi lebih kepada memahami apa sih saum itu gitu kan. Karena kalau dari sisi bahasa Sanskertanya puasa itu upawasa cuma sekedar makan dan minum. Maka pagi ini kita harus lengkapi dengan kesyukuran kita kepada Allah berikut salawat serta salam kehadirat satu-satunya manusia yang ketika satu-satunya pria yang kalau disebut sebut namanya oleh begitu banyak wanita nggak ada yang pria yang cemburu. Jadi kalau kita lihat betapa anak-anak kita ini perlu sedini mungkin kah ngenalin bahwa puasa itu bukan saum, saum itu bukan puasa. Ini kan masalah kendala bahasa yang kita punya menjadi sangat miskin kalau dibanding dengan tata bahasa Arab, tetapi memang saya lihat ada makna yang luar biasa di saum itu. Ustaz. Jadi saum itu apa juga? Kalau Rasulullah SAW di hadisnya asaum junnah, saum itu menahan. Karena tertarik sama poster yang antum kirim ke grup itu. Iya. Jadi puasa itu kesempatan untuk kita mengajarkan. Nah, itu banyak tuh. Iya. Monggo, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa lan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyya ba'dahu ma ba'du. Ihwatal iman, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Dodi, Ustaz Holis dan semuanya yang hari ini alhamdulillah setelah drama semalam ya. Semalam kan drama ya, ada drama, tadi dramanya agak cukup panjang, alhamdulillah. Juga puasanya gitu kan, tapi tidak harus dibahas dramanya ya, tapi jelas ada drama panjang gitu ya. Alhamdulillah kita hari ini Allah pertemukan di bulan Ramadan, semoga kita ini kan orang-orang terpilih ya, hari ini dipilih Allah untuk bertemu dengan Ramadan. Ramadan tuh kalau kata ulama ada yang mengatakan ini adalah makhluk Allah berbentuk waktu ya. Makhluk Allah berbentuk waktu yang kita di sini dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri dan segala macamnya dengan yang melekat dengan kemuliaan Ramadan yang melekat dengannya. Menarik yang disampaikan Ustaz Dodi bahwa hari ini kalau kita memang benar sering kali ya, ini kan memang sering saya sebut ya, kita ini kan peradabannya peradaban materialistik ya, yang diajari Iya, tentang materi. Jadi puasa itu yang sering kali diajarkan itu tentang materinya, tentang nggak makan nggak minumnya. iya, Ini makanya betul. yang sering-sering terjadi, jangankan jangankan di yang anak-anak nih Ustaz ya. Jangan yang anak-anak, yang gede pun sama gitu loh. Makanya dalam kemarin saya sampaikan pesan dari yang sering, sebenarnya yang ini setiap tahun saya sampaikan bahwa seringkali kita ini puasa itu hanya merubah waktu kita menikmati dunia. Iya, jadwal makan aja yang berubah. Iya, jadwal makannya dirubah. Nanti sore, apalagi nanti sore ya, nanti sore itu Masya Allah tuh, karena hari puasa Qadarullah ini hari Sabtu. Hari Sabtu puasa pertama, nanti di rumah itu pasti luar biasa nanti sore itu. Ada yang mau kirim-kirim ke saya juga boleh, jangan khawatir ya. Iya, karena saya nggak siap-siap apa Modus, ya. modus, Iya, modus. saya pagi-pagi kata kata Budi Darmi segala anu segala macam, waduh jauh katanya kan ngirimnya gitu. Nah, tapi ini memang hari ini itu memang ini terjadi bahwa kita ini keseringan dalam konteks haus. Saya sering ini sampaikan. Ya, Haus, puasa itu pada konteks haus. Sering pada titik bahwa puasa itu apa? Puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Nah, kan ya. di sini selalu kata lalu selalu pada pendekatannya pendekatan fikih gitu loh. Pendekatan Ya. fikih di mana kita tidak makan dari mulai terbitnya fajar sampai
pada tenggelamnya matahari, tenggelamnya. Ini yang selalu dijadikan. Padahal kalau dalam dalam apa namanya, yang tidak hanya itu loh gitu loh. Tidak hanya bab fisik itu loh, tidak hanya bab materi itu loh yang harusnya apa namanya dilakukan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa ini juga harus Ya, ditahan. Nah, ini yang kalau dalam penelitian Viktor Frank itu bahwa ada orang itu hari ini tuh kan dunia kita dunia yang tergesa-gesa saat ya. oke. Dunia yang sangat tergesa-gesa. Ya, ya bahkan kalau kita ini ngomong scrolling, Ya, scrolling, kita ngomong itu kan semua itu cepet-cepetan aja. benar. Nah, cepet-cepet saking cepatnya kadang-kadang nggak pakai mikir. Nah, Ramadan inilah belajar kita bagaimana kita belajar hari ini, bagaimana kita itu belajar untuk tadi mulai menjeda. Menjeda itu kan menahan tadi, mulai dari menahan lapar. Ya. Menahan lapar itu sebenarnya dia harus dimaknainya di situ. Jangan hanya kamu nggak makan nggak minum ya gitu loh. Kamu nggak makan nggak minum, bukan itu. Bahkan ada yang bertanya gini, nih, kenapa sih ya puasa gitu kan? Puasa itu bagi orang yang suka makan dia akhirnya punya punya empati. Orang yang bisa makan tuh punya empati gitu kan. Empati inilah yang harusnya sebenarnya di apa ya, di highlight gitu, bukan bab makannya. Bukan bab makannya ya. Bukan bab makannya saja yang harus di highlight bahwa oh, ada orang-orang yang mungkin tidak bisa makan dan kita kita harus bisa kayak begini loh, rasanya itu kayak begini gitu. Ada yang bilang, "Loh kalau Ustadz, kalau kenapa yang miskin nggak nggak dikasih kesempatan untuk ngerasain kaya sehari atau sebulan gitu ya, wah nanti bahaya itu, nggak mau balik gitu nanti," saya bilang. Kalau orang ini nggak mau balik gitu, kalau orang apa namanya, orang orang mohon maaf, orang tidak punya bisa kasih kesempatan kaya sebulan kayak bulan Ramadan gitu misalkan ya, kaya sebulan nanti nggak mau balik dia. Tapi ya itu nanti beda ininya ya, beda konteksnya. Bahasannya. Ya. Ya, tetapi bahwa tadi sebenarnya bagaimana hari ini kita memberikan kepada anak-anak kita pelajaran saum itu bukan hanya sekedar tadi, nak kamu nggak makan ya, nak kamu nggak minum ya, itu bukan itu loh. Tetapi bahwa lebih dari itu saum itu tadi kalimat menahan itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dan yang membatalkan tidak hanya makan dan minum saja kan gitu kan, tidak hanya makan dan minum saja tapi juga hal-hal yang menguranginya. Jadi ini keberkahan Ramadan, keberkahan bulan-bulan Ramadan ini perlu kita highlight kepada anak-anak kita agar mereka nanti merasa, wah, aku itu sedang dipilih oleh Allah ya untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Begitu, Ustaz. Baik. Jadi ada yang menarik kalau ngomongin Ya, soal sahur misalnya. ya, Pak Rajendra Kartawirya ya, dari Quranic Learning Center, ya, beliau menulis di dalam puasa itu atau di dalam saum itu ada yang menjadi sangat luar biasa yang Rasulullah SAW tekankan, yaitu bab niat. ya, Niat itu ketika kata Rasulullah SAW, sesiapa yang tidak berniat sebelum subuh maka tidak ada lagi pahala puasa baginya. Artinya memang penetapannya itu justru sebelum azan subuh. ya, Maka sebagian kalau di tempat jenengan mungkin begitu tadi malam dapat dari Profesor Nasruddin Umar pengumuman bahwa kita taraweh malam ini, itu selesai witir itu langsung berawaan, Ustaz. Nawaitu sauma godin anadai fartisari Ramadan hadisanati lillahi ta'ala, itu teriak-teriak nggak karuan, Ustaz. Nah, ternyata dari dari bagian itu kata Pak Rajendra Kartawirya itu ada yang namanya autolisis di tubuh kita itu, yang ketika kita berniat itu otak kita langsung melakukan penyesuaian terhadap eh, metabolisme tubuh. Jadi seolah-olah otak kita itu memberitahukan kepada seluruh tubuh, jangan cari sumber makanan yang ada di perut ya, karena percuma sampai maghrib nggak akan ketemu makanan. ya, Maka yang terjadi, tubuh kita itu akan meretelin sisa-sisa kalori yang bisa diraih dari glikogen, ya, dari otot, dari sela-sela lemak-lemak yang ada di otot-otot kita, mungkin bahasa bahasa ngeledeknya gelambir-gelambir gitu ya. Yang kemudian ternyata kalau kita berhasil saum 29 hari atau 30 gitu, itu ternyata badan kita itu melakukan detoksifikasi itu
3 hari yang pertama. Makanya 3 hari yang pertama itu kita biasanya kalau yang nggak terbiasa saum itu akan yang agak anget lah badannya, yang apa sumeng lah atau apa dari mulai meriang saya menyedih itu pokoknya dari itu kadang-kadang kalau kita melihat proses itu gitu ya autolisisnya itu dahsyat banget ya. Bedanya sama orang yang telat sarapan sama orang yang nggak sahur tapi niat saum. Ya. Itu kan kalau di orang yang telat sarapan itu jam 10 wah udah kelimpungan itu. Anu nyari ini, nyari itu apa tolong cariin apa nasi uduk apa gorengan. Tapi kalau orang yang hatta nanti di akhir-akhir biasanya pekan-pekan ketiga tuh nggak sempat sahur karena bangun-bangun udah capek, udah azan aja, udahlah Bismillah niat niat sahur, niat puasa nggak pakai sahur, itu nggak ada masalah tuh jam Ya. 9 nggak ada masalah, jam 10 jam 2 nggak ada masalah. Jadi tubuh kita itu sebegitu istimewanya ketika bicara tentang niat itu ternyata apa yang disebut sama Pak Rajendra Kartawirya itu autolisis yang bekerja di tubuh kita itu menjadi sangat Ya. sangat luar biasa gitu. Nah itu ngenalin ke anak kita di Ya. antara proses bahwa ini adalah proses menjeda itu boleh pakai pendekatan dengan pola seperti apa sih? Ya, Ustaz. Jadi memang bab niat ini kan anak-anak kita perlu ini kan. Apalagi apa namanya? Sebenarnya kenapa salah satunya kalau saya melihatnya gini, niat dijaharkan itu terutama untuk anak ya. Ya, Ini penting untuk saya pikir saya sampaikan lagi ya, khusus anak ya. Khusus anak ini penting kenapa? Karena ini membangun apa namanya? Pemahaman mereka. Jadi memang nanti kita harus pahamkan bahwa tentang niat ini memang luar biasa ya. Memang kita perlu perlu dalemin dan gini apa namanya tidak prosesnya kita kalau walaupun hari ini sebenarnya kalau kita ngomong ngajarin anak itu saum atau puasa itu harusnya tidak di hari ini ya, tidak di hari ini dimulainya makanya di prosesnya sebelumnya ya. gitu iya sebelumnya sudah cukup panjang karena mereka perlu pembiasaan sebenarnya kan gitu ini kan perlu pembiasaan jadi memang pembiasaan dalam artian tadi mengenal niat misalkan anak-anak juga tahu niat itu apa ya misalkan terkait dengan niat bagaimana semua itu harus ada niatnya. Misalkan nah kemudian inilah membuat analogi-analogi. Nah, analogi-analogi ini menjadi penting karena mereka ini kan tadi ya niat itu kan sesuatu yang abstrak ya, sesuatu Ya. yang abstrak yang tidak yang nggak nggak bisa dijangkau dengan ini, apalagi misalkan niatnya di hati gitu ya. Tapi kita perlu memberikan cerita-cerita. Makanya ini pentingnya. Nanti pentingnya bagaimana kita memberikan memberikan kepada anak-anak kita masukan-masukan, memberikan cerita tentang tadi. Niat itu bisa merubah semuanya niat itu bisa bahkan tubuh kita bisa berbeda berubah tadi kan tubuh kita itu bisa bukan berubah ya menyesuaikan diri. Nah kalau bahasa ininya kan energy follow intention energi tubuh kita itu nanti bisa merubah dari apa namanya bisa menyesuaikan dan ini masya Allah lah inilah yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita dan ini tadi saya bilang prosesnya panjang prosesnya tidak hanya di hari ini tapi sebelumnya nah mulai kapan sebenarnya kalau bertanya mulai kapan anak-anak di apa namanya dimulai untuk belajar tentang ini sebenarnya dari umur sekian tahun pun sudah apa namanya dari bahkan ada yang mengatakan dari bayi pun bisa nah kan tapi cuma tadi ya bahasanya kan ini penting pembahasan karena kan tadi kalau untuk anak-anak di bawah 4 tahun misalkan ya saya pikir belum ini ya belum tepat ya tapi nanti juga dia cuma dikasih tapi dia dikasih tahu bahwa Ramadan ini seperti ini kan mereka juga tadi ketika mereka menjadikan kita sebagai apa namanya sebagai role model mereka tuh pasti ngikut kita kok. Ya. Anak-anak itu kan tadi ya, kalau ayah mereka itu kita ayah sama bunda puasa, kamu puasa nggak? Pasti mengatakan iya. Pasti mengatakan iya. Kenapa? Meskipun Karena nggak paham. mereka masih walaupun nggak paham. Ya. Karena memang tadi karena mereka role model saya aja melakukan, berarti ini sesuatu yang bagus kan gitu kan. Nah, ini kadang-kadang ya udah kamu jangan puasa dulu deh lah kan kadang-kadang kita juga yang mengatakan. Ya. Nah, tetapi padahal sebenarnya tadi bahwa kita di apa namanya yang penting adalah membuat narasinya dulu San. Bukan pada haunya. Nah, ini yang penting yang antum sampaikan tadi, niat itu kan sebenarnya pada titik bagaimana kita membuat narasi tentang
luar biasanya Allah membuat tubuh kita itu seperti apa namanya, bisa diatur dengan tadi loh, dengan sesuatu yang abstrak. Nah, makanya sebenarnya ini kan tadi bahwa tubuh kita itu sering, kalau mungkin nanti teman-teman bisa, bahkan otak kita itu sebenarnya kan tidak bisa membedakan mana yang ini ya, mana yang asli, mana sama, hanya produk pikiran. Contohnya kalau kita sekarang aja mikir jeruk nipis aja lah, atau nanas aja, oh, pagi-pagi udah mikirin gitu ya, itu langsung mulut kita itu langsung kemecer gitu kan. Padahal itu kan nggak ada barangnya. Ya, Kita mikirin nanas aja langsung, wih, asem misalkan gitu. ya. Nah ini sebenarnya nah ini yang perlu disampaikan pada anak-anak kita, bagaimana ternyata otak itu luar biasa ya, kalau kita tuh punya niat tadi, Ustaz sampaikan niat tadi, itu tuh kita itu bisa kuat loh. Nah inilah yang perlu cerita-cerita, makanya kita perlu nggak boleh hanya di anak-anak itu diperlihatkan ya, dalam artian diperlihatkan dengan tayangan-tayangan saja, tapi lebih pada tadi bagaimana menceritakan kepada mereka, ini menjadi sesuatu yang sangat penting gitu Ustaz. Jadi preconditioning istilahnya Ustaz, ya. Iya betul, preconditioningnya luar biasa, harus diawali dari situ. Saya melihat bahwa ini bagian yang menjadi sangat luar biasa ketika kalau ada yang senang sama neuroscience itu kan, Ya, dendrit di otak kita itu bahkan sudah terbentuk ketika awal penciptaan awal manusia. betul. Kalau dari nutfah alaqah ke mudghah itu kemudian Ya, diberikan ruh pada usia yang masih terjadi perdebatan antara 40 atau 120 gitu ya hari. Itu kalau melihat bahwa bagaimana Allah Subhanahu mendesain itu, sebetulnya kalau dulu kan yang agak selalu digaung-gaungkan kan dengerin musik klasik, ya, Tchaikovsky, ya, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach itu. Terus kalau saya lihat kok ruwet yang dengerinnya gitu ya. Jadi ketika contohnya kalau jenengan pernah ke Jakarta tuh dia ada pasar baru itu Zat. Itu ada Isardas namanya, Taylor apa namanya? eh, Taylor Isardas itu. Begitu kita dari kantor dari gedung kesenian, itu kalau oh, kita nyebrang masuk ke arah Krekot itu udah mulai kedengeran tuh. Kalau udah Isardas nyetel musik klasik, wah itu kan kepengen nunjukin kelasnya, bahwa kelas kita itu apa namanya aristokrat gitu kan ya. ya, ya, Jadi ya, kayaknya apa monarkinya itu kayaknya lebih berasa gitu. ya, ya, Jadi ya, ya. itu menurut saya agak ruwet ininya solmisasinya Zat. Ya, Contoh misal jeng 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 itu orang kalau yang nggak senang musik klasik apa sih, nggak jelas banget gitu. Tapi kalau kemudian sekarang ini ditemukan bahwa ternyata bacaan murotal itu ya, ternyata bisa, ini alatnya ada di samping saya nih Zat. Jadi ini stimulator, jadi pakai TENS. Jadi kalau ada fisioterapi itu bisa mengalirkan aliran vibrasi Al-Quran ke dalam tubuh kita lewat teknologi TENS itu. Jadi kalau ada yang fisioterapi Qurani, nah ini lagi dalam apa namanya penyusunan jurnal kan, ya, mohon doanya juga ini. Jadi alat ini memang sengaja dibuat untuk dipancarkan suaranya masaih tertentu yang kemudian kita mau pelajari apa namanya pelajarin vibes-nya. Ini syekh siapa yang lebih menyembuhkan, padahal kalau dilihat ya semua ayat Al-Quran asyifa ya, warahmalil muminin, tapi ada impedans tertentu pada masaih ini. Misalnya kan kalau kita dengerin Syekh Al-Ghamidi gitu ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu aja udah beda sama misalnya Syekh Maher Al-Mayaqali gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, sama sama kalau kita dengerin Syekh Al-Dhaifi benar. dan itu kan iya. Ya, Jadi itu lagi disusun ya, ya, apa namanya jurnalnya. Jadi melihat kalau mereka biasanya pakai impedansi vibrasi yang kalau di TENS itu ada yang hmm, 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 ada yang ya, itu
lagi coba disusun jurnalnya. Nah itu ternyata jauh lebih efektif ketimbang pakai musik klasik tadi. Zat. Ya. Dan ternyata si bayi itu ternyata saya dapat penjelasan sangat luar biasa. Jadi 2 juta kosakata yang ada di dalam Al-Quran yang diperdengarkan kepada bayi akan membuat si bayi ini jauh lebih cerdas ketimbang yang cuman sekedar dengerin Tchaikovsky, Johann Sebastian Bach, apalah segala macam itu gitu. Jadi ternyata kekayaan perbendaharaan dendrit yang tersusun karena ada stimulan dari ayat-ayat Al-Quran itu ternyata jauh lebih luar biasa hasil penelitiannya ketimbang cuman sekedar musik. Karena bahkan ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa musik itu justru lebih mempercepat pembusukan pada semangka. Kalau Bapak Ibu mau nyoba di rumah gitu ya, satu setelin murotal, satu di setelin musik sereligi apapun gitu ya. Tapi ternyata frekuensi suara yang masuk ke dalam perut ibu itu, masuk ke bayi itu ternyata sudah bisa distimulir dari sejak 0 tahun. Itu kan Masya Allah. Ya, ya, jadi memang betul, Ustaz. Jadi memang ini yang menjadi sebenarnya kenapa pentingnya ya tadi memperdengarkan. Apalagi yang memperdengarkan adalah orang tuanya, itu masuk lebih Hmm. lagi, lebih ini Jadi lebih. bukan stimulan dari speaker Bluetooth yang pakai active speaker, tapi ibunya sendiri yang Betul, betul, vibes-nya betul, betul. memberikan Ya, getaran itu ke bayinya. itu jauh lebih efektif lagi karena sebenarnya nanti kan tadi yang disampaikan tadi bahwa ini kan tadi sebenarnya kalau kita ngomong narasi itu sudah narasi Al-Qur'an sudah Allah sudah kasih lengkap ya. Dan memang tadi ini yang Antum sampaikan tadi kami kemarin sempat diskusi kepada sama istri. Dulu kita itu saking ya pada waktu itu ilmunya belum nyampe ya, waktu masih kecil itu kita hanya Ya, perdengarkan juz 30. hmm. Seharusnya memang tadi holistiknya tadi Ya, Quran. ya, Nah, pada waktu itu kan mikirnya ya saya bilang tadi mikirnya tadi sempat ke trigger. Oh, itu baru kami obrolin sekitar 2-3 hari yang lalu ketika hmm. ini apa namanya istri selesai pulang daurah dari apa muridnya Syekh Zindani. Ya, Nah, itu kemarin pada Allah terus ini kita dulu itu keilmuan kita masih sangat rendah dan ya sekarang juga rendah sih kalau cuma sekarang ada tambah sak tetes gitu kan. Nah, tapi kembali bahwa sebenarnya ini yang menjadi penting adalah sebenarnya bukan stimulasinya hmm. sebenarnya pada suaranya, bukan pada musiknya. Ya, ya. Nah, yang perlu kita ini kan adalah stimulasinya itu di suaranya. Anak-anak itu perlu suara, tapi bukan hanya suara Hmm. toh, tapi ada tadi loh. Kalau mohon maaf, Bach atau yang segala macam Beethoven Ya, segala macam ya, itu daripada musiknya kan. Tetapi dia tidak ada artikulasinya. ya. Nah, ini kalau Al-Quran dengan segala macam bahwa memang itu adalah firman Masya Allah dan Allah, itu Masya adalah Allah, mukjizatnya Rasulullah SAW Masya dan Allah, itu Masya adalah Allah. syifa, itu adalah dengan segala macam ininya dan itu menjadi penting. Nah, kalau dalam konteks hari ini saya ingin menyampaikan tadi bagaimana kita hari ini dalam konteks mengajarkan saum pada anak ini yang perlu diinikan kan gini, anak-anak itu kan nggak bisa ngelihat niat kita. Ya, Anak-anak nggak tahu tentang niat kita karena niat itu sesuatu yang abstrak sampai ya, tadi. ya. Tapi bagaimana kita hari ini membuat narasi tentang niat? Kita misalkan hari ini bolehlah di grup ya nanti kita buat Ude sering bilang beliau kan storyteller ya. Beliau storyteller, beliau berkisah bukan bercerita. Ya. Nah, Bukan ngedongeng. ya bukan mendongeng. Ayo bagaimana mungkin hari ini kita berlomba-lomba dibuat cerita di grup, boleh pakai voice note, boleh pakai apa namanya, boleh di teks gitu. Silahkan nih, bagaimana kita menceritakan tentang niat pada anak. Ayo, yang bagus nanti saya kasih hadiah nih nggak apa-apa. Masya Allah. Nah, ayo, Masya Allah. Saya Eh, tambahin deh hadiahnya deh. ah, ayo, silakan kita kita hari ini berlomba-lomba daripada ngantuk ya, daripada ngantuk kita berlomba-lomba hari ini eh, buat kisah. Kita berkisah bisa bisa pakai ChatGPT pakai apa terserah deh gitu kan saya bilang Ya. bagaimana kisah menguatkan niat ini kepada anak misalkan cerita tentang pengalaman pribadi boleh oh ayah itu waktu itu misalkan zaman kecil kita pernah lihat mangga misalkan
apa-apa segala macam. Nggak, bab di belakangnya itu masih, kalau bab anak-anak itu niatnya mungkin masih dibumbui dengan riwet-riwetan gitu ya. Misalkan, oh, ya kan biasanya gitu ya. Kalau anak kecil misalkan ternyata ayah itu dulu lihat mangga misal gitu ya, misal gitu. Ternyata waktu itu ditahan, ternyata di rumah itu sudah ada mangga yang matang. Padahal memang di rumahnya ada pohon mangga gitu kan, gitu kan. Nah, kayak misalkan seperti itu, atau misalkan hal-hal lain. Ayo kita buat kreativitas kita. Dengan begitu apa? Nanti anak-anak itu kaya akan informasi. Ini yang menjadi penting. Bukan tentang how. Kembali lagi saya bilang, bukan tentang how. Bagaimana berpuasa itu lebih sederhana. Kamu nggak makan, kamu nggak minum, yang kelihatan sama saya kan gitu saja kan. Ya. Itu kan, itu kan sederhana. Nanti di kamar mandi tiba-tiba wudhunya jadi lebih khusyuk gitu kan. Wudhunya lebih ini. Terus Masuk keluar-keluar. 3 keluar setengah. Ya, itu kan. Nah, itu yang makanya sebenarnya hari ini keimanan itu adalah bagaimana ketika kita itu dalam kondisi sendiri tetap beriman, kan begitu. Nah, inilah yang perlu ditanamkan di anak-anak, bahwa Allah itu maha melihatnya, Allah maha mengetahui, dimanapun kita berada, di apapun kita itu Allah maha mengetahui. Dan ini hal abstrak tetapi bisa diceritakan. Nah, dan Ya. anak-anak ini lewat itulah mereka bisa lewat cerita-cerita ini, lewat narasi-narasi inilah mereka akhirnya mengenal saum. Jadi jangan sampai akhirnya pertanyaannya, Ustadz, anak saya mulai puasa usia berapa? Bukan Ya. situnya. Ya. Karena ini Technically banget ya. betul terjebak dalam tadi, terjebak pada how. Kalau bab itu Mas, kalau saya sih ya sesuaikan dengan kondisi anaknya masing-masing ya, karena ini berbeda. Anak-anak itu berbeda, tetapi bagaimana kita mulai dari anak 2 tahun, 3 tahun kita ceritakan bahwa bagaimana kemahabesaran Allah, bagaimana ini, kemudian bagaimana Kak, tahu nggak? Nah, kan kalimat memancingnya itu dari tahu nggak gitu kan. Ya, ya. Nah, ini Rasulullah hal-hal. SAW sering gunakan itu. Iya betul. Kamu tahu nggak, kalau kan Rasulullah sudah tanya, kamu tahu nggak ini siapa ahli surga, misalkan seperti itu. Jadi tahu nggak itu membuat otaknya langsung mikir, Tulis. apa Ya. sih gitu. Dan banyak ayat yang begitu juga ya, wa ma Betul. adraka ma bla bla bla. Ya, ya. Tahukah kamu? Jadi ini kan bagian-bagian yang jadi bukan hanya cerita ya. Hari ini hati-hati dengan yang dinamakan, apalagi untuk anak yang sudah agak gede, dengan namanya positif toxicity. Positif, toxic. Ya, maaf, toxic positivity kebalik. Oh, positif. Jadi toxic positivity itu adalah sesuatu yang positif tapi dianggap racun. Hmm. Apa itu? Nasihat Oke. yang tidak sesuai dengan, nggak relate gitu loh. Hmm. Makanya, nah kan gitu. Nah, ya, ya, Kata makanya itu kan belakangnya itu sebenarnya positif. ya, ya. Nah, Jadi seolah-olah harus difahami, suka nggak suka ya gini nih gitu kan. iya, Akhirnya terjadi lack of communication yang kalau yang menarik itu statementnya Syekh Mutawalli Sya'robi. iya, Beliau katakan bahwa ada begitu banyak amalan yang menjadi kecil, padahal amalan besar, iya, hanya karena niat. iya, Tapi begitu juga ada begitu banyak amalan-amalan yang kecil, tapi menjadi bernilai besar hanya karena niat. Dan itu saya jadi keinget itu, Zat. Tiga orang yang pertama kali masuk neraka. iya, Itu justru di kalangan Muslim, justru bukan orang iya, kafir gitu. Yang satu pembaca Al-Quran, bahkan ngajarin Quran. Yang satu dermawan karena sering sedekah. Yang satu berjuang dengan kekuatan perjuangannya. Tapi ternyata tiga-tiganya masuk nerakanya karena niat gitu. iya. Yang kemudian setiap persoalan yang hadir kepada anak-anak itu kemudian menjadi, saya nggak tahu orang tuanya kurang ilmu atau memang kondisi sekarang itu harus ikut sunatullahnya Rasulullah SAW bilang bahwa anakmu tidak lahir di zamanmu. Harus masuk ke bagian yang mana tuh? Tadi hari ini saya bilang kembali jebakan tadi ya, jebakan Hmm. tadi. Kalau masalah anak kita lahir memang bukan di zaman kita, tapi sebenarnya narasinya kan sama ya. Kita secara ini bahwa yang berubah itu kan cuma casingnya saja ya, saya bilang. Ya. Berubah itu kan cuma tadi. Dulu nggak ada digital, sekarang ada digital. Kan hanya di situ-situnya saja, tetapi Ya, bahwa medianya aja. medianya saja Ya. yang berbeda, tetapi sebenarnya secara substansi tidak yang berubah. Ya. Substansi tidak berubah.
bahwa hari ini anak-anak kita itu mereka itu butuh gini. Apa sih bedanya? Kembali mungkin kayak gini. Apa sih bedanya mereka dikisahkan dari sesuatu yang di handphone misalkan atau di layar. Nih, ada layar misalkan nih di sini Ude berkisah di ini kan direkam kan. Ude Iya, direkam di apa namanya? Di layar, kemudian berkisah. Bagus nggak? Bagus. Bagus, kalau ngomong bagus, bagus. Tapi ketika nyampe ke anak itu agak beda lagi. Karena apa? iya, Membangun, kan di situ tadi ada relate ya. Anak-anak mungkin nggak relate dengan kondisi itu. Yang iya. diceritakan Ude itu mungkin adalah cucunya. Nah, gitu kan. Mungkin cucunya dengan kondisi cucu Ude atau anak saya misalkan kan. Tapi itu kan berbeda dengan anak kita. Nah, disinilah sebenarnya fungsi komunikasi menjadi sangat penting dalam mengajarkan saum itu. Nah, ini yang penting sebenarnya di bagaimana kita akhirnya bisa menguatkan ini. Nah, sesederhana sebenarnya itu saja sebenarnya. Jadi, saum itu dimulai dari mana? Dari narasi. Dari narasi bagaimana kita akhirnya Allah itu sayang banget loh sama kita, nah, gitu kan. Hmm. Kamu tahu nggak sayangnya Allah sama kita itu dengan puasa ini. Nah, ini yang perlu kita gambarkan bahwa hari ini saya bilang, kalau wah Ustaz, saya itu ilmunya nggak ada, saya mungkin gitu ya, ilmunya nggak ada. Hari ini tuh Iya, medianya banyak banget. Kita tinggal pakai apa saja sih, iya, pakai bahkan mesin kecerdasan buatan juga bisa dan iya. sebagainya. Ini yang menjadi jangan sampai akhirnya selalu kalah pada ya kan saya bukan ustadz gitu kan. Bukan bukan itu, bukan di situnya, tetapi bagaimana kita memulainya hari ini dengan tadi narasi-narasi dan kembali lagi puasa ini kan cenderung identik dengan sesuatu yang kita lebih nyantai tadi. Tapi Iya. pengeluaran lebih banyak. Karena jadwal makan berubah tadi itu ya. Iya tadi. Lah ini saya bilang tadi sebenarnya lebih nyantai ini bagaimana kita akhirnya lebih banyak ngobrol apalagi di hari-hari ini kan Kementerian Pendidikan itu sudah membuat libur itu dari kemarin bahkan dari hari hari ini ya. Dari hari Kamis itu udah libur sampai nanti masuk-masuk itu tanggal 4 atau tanggal 5 kalau nggak salah. Hmm. Nah, ini berarti ada kesempatan kita lebih banyak ngobrol kepada anak-anak. Walau kalau kemarin kita belum mengajarkan tentang makna saum itu, nah ini saat kesempatannya. Tapi kembali lagi, anak-anak kembali bahwa mereka harus relate. Jangan tadi toxic positivity. Ya, Mereka itu dinasihati karena berbeda ya. Saya pernah bilang pernah bilang di Al Mughni dulu itu di Mughni dulu ya, ya. di kajian itu Dorong mulai. semua orang itu tidak senang dinasihati. Ya. Tapi semua orang tuh senang diceritain. Semua orang tuh senang dengar kisah. Tidak, Ya. tapi kalau sudah ngomong dinasihati, udah mikir, alah, apa lagi Iya, kan iya, gitu. iya, iya. Nah, inilah pentingnya bagaimana hari ini kita nanti coba deh, makanya saya bilang tadi, ayo di grup kita lomba kisah dah, kita lomba berkisah nanti. Kabin kabin mana tadi? Kabin kisah Roma Irama boleh lah. Karena dia nulisnya tentang Roma Irama. Ah, Ya, iya, khusus kabin nanti berkisah tentang Roma Irama juga nggak apa-apa, Rido Roma dan kawan-kawannya lah ya. Nah, kita lomba berkisah. Nah, ini nanti kisah-kisah itu sebenarnya bisa kita saling. Misalkan Teh Nadia punya kisah, Budi Darmi punya kisah, yang lain punya kisah, dan kisah itu bisa kita ceritakan ulang dengan apa namanya oleh kita. Kadang-kadang kita itu kan tadi kan kebingungan, saya nyeritain apa ya, berkisah iya, apa iya, gitu ya. iya. Nah, ini apa namanya coba kita hari ini sedikit-sedikit dengan begitu akhirnya kita punya banyak kisah dan kita akhirnya tadi kaya jadi ada bahan untuk diobrolin gitu. Masya Allah. Ustaz Khalis, kita balikin dulu ke Antum, udah 6.11 nih. Jatah kita kan sampai 6.30 ya. Kadang-kadang lewat-lewat dikit, oke lah. Mungkin ada para sahabat NKI yang kemudian ingin mencoba untuk memulai menyusun kisah atau membentuk narasi untuk keluarga kita sehingga saum itu tersampaikan dari eh, versinya anak-anak kita. Atau kalau bahasanya eh, Ustadz Uli itu tidak penting bagaimana kita menyampaikan kepada anak kita, tetapi menjadi lebih penting kalau kemudian anak kita merasa penting untuk bisa memahami itu Ya, sehingga anak kita tidak dididik untuk jadi soleh tapi menumbuhkan rasa keinginan jadi soleh itu harus ada pada mereka. Jadi bukan lebih ke kita, POV-nya lebih ke anak-anak kita.
Monggo Ustadz Halis, kalau mau dibuka ini hadiahnya ada 2 nih, dari Ustadz Ruli 1, dari saya 1. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tantangan nih untuk kita semua nih jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk untuk pengurus nih ya. Silakan berlomba-lomba membuat sebuah kisah atau barangkali mau kalau mungkin anaknya yang masih sudah agak sedikit gede juga bisa dengan bentuk dialog iman mungkin Ustaz ya. Iya. Boleh? Sebuah dalam bentuk dialog yang memang apa namanya? Karena dulu teringat waktu anak saya masih SD di awal-awal itu kalau di Kutab itu ada namanya Jumat Berkisah. Memang waktu itu era-eranya masih Zoom ya Ya. karena COVID. Jadi si sang guru itu berkisah di apa namanya lewat Zoom, si anaknya semuanya mendengarkan gitu ya. Saya lihat oh iya memang luar biasa ya kisah ini memang bisa menanamkan akidah terhadap anak-anak kita dan saya teringat dengan di surat Yusuf saja di penutup surat itu kan disebutkan laqad kana fi qisasihim ibratul li ulil albab ya bahwa memang kisah yang disampaikan oleh Allah dalam surat Yusuf itu memang sebagai hikmah ya untuk memberikan hikmah pelajaran bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab ini. Dan mudah-mudahan kita jadi terpicu nih. Eh, Apalagi yang sudah punya cucu itu lebih menarik lagi. Mungkin seorang nenek berkisah terhadap cucunya tentang puasa. Terserah angle-nya apa saja ya, saya. Bisa jadi Ya. saja angle yang ingin disampaikan tentang mungkin berbuka puasanya, tentang apa saja bagaimana menjalani kehidupan agenda di harian dalam selama berpuasa gitu kan ya. Kan juga mungkin Atau kita coba misalnya Ustadz Ruli bisa kasih contoh misalnya nih. nah, ini menarik nih Ustaz. Ya biar ada satu Ada ini yang bisa ngembangin lah. Istilahnya kalau silat itu jurusnya jelas tapi kembangannya kan bisa macam-macam gitu. Oke. Gini, Betul. Afan, San. Ya. Mungkin gini, lebih saya sederhanakan. Kita coba berkisah tentang diri kita waktu kecil, pengalaman puasa apa yang paling berkesan pada diri kita. Nah, ini akan relate nih, lebih dari diri kita nih. Misalkan ini menjadi lebih menarik nih nanti, karena apa berarti apa sih yang paling berkesan pada diri kita ketika puasa? Nah, ini nanti kita bisa ambil maknanya adalah apa? Oh, dulu aja ketika saya, misalkan dulu ibu saya itu waktu puasa itu begini, 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 begini. Saya itu kita itu nanti apa namanya buka puasanya bareng-bareng misalkan, tetapi bukan pada titik itunya ya, tapi pada titik ceritanya tadi. Ketika kita merasakan dan mengikuti alurnya, merasakan kejadiannya, itu kan ini ya menjadi sangat powerful. Nah, jadi mungkin jangan membuat kisah ya, tapi kita berkisah berbeda ya. Kalau membuat Ya, itu ya. sesuatu yang ini Ya. bercerita Mesti nanti. create itu agak Ya, panjang ceritanya. iya. Tapi coba kita kisahkan pengalaman puasa kita waktu kecil. Nah, ini dan kemudian kita tulis nih di situ ditulis atau di voice note terserah deh ya. Kemudian kita ini apa sih pelajaran yang kita bisa ambil dari situ? Nah, ini tadi sebenarnya belajar memaknai nanti. Jadi dari cerita itu, dari kisah-kisah itu kita akan belajar memaknai. Oh, maknanya begini. Kalau bab kisah mungkin udah jauh lebih atraktif dari saya ya. Saya itu kurang kurang atraktif tapi itu. Saya ini tukang ngoceh. Jadi monggo silakan Bapak Ibu kalau ada yang berkenan mencoba nih apa ada yang perlu apa istilahnya. Nah, itu kabin udah tuh. Zaman kecil dulu pas Ramadan selalu badminton sama teman-teman setelah subuh. Nah, ini agak nggak relate kalau ke anak-anak. Karena SMA nih. Yang lain monggo, tapi ini really appreciate nih, luar biasa nih. Yang lain monggo. Habis Silakan. badminton, habisnya ini ngantuk. Tidur sampai asar. Alah. Itu sama Ustadz, bukan SMA, sama teman-teman. Oh, sama. Iya. Habis itu buka puasa batal, betul. Iyalah. Kan zaman kecil. Nah, pertanyaannya kecilnya umur berapa tuh? Iya. Kecil sekarang tuh udah bisa bikin anak kecil ya. Kacau. Jadi kalau lihat apa namanya dulu itu karena memang
banyak stimulus yang orang tua kita. Pokoknya kalau satu hari puasa dapat 1.000, wah itu gede banget itu. Jadi niatnya adalah kapitalisme gitu. Pokoknya 30 hari puasa dapat duit banyak gitu. Itu salah satu yang micu kita untuk apa namanya ya, bener apa nggak bener niatnya gitu. Kadang-kadang kalau main ke tempat wudhu itu sampai lepek-lepek itu kepalanya, apa itu tadi, umur 3 kali tapi yang keluar cuma setengah, badi itu, apa nyari untung itu. Kadang-kadang ini eh, kalau anak perempuan tuh suka buka perutnya tempelin ke lantai, Iya, nggak tahu tuh masih ada yang begitu nggak tuh? buka kulkas. Bikin di depan kulkas. Ya, tapi tadi apa namanya, kita tadi ya saya sampaikan bahwa ini jangan sampai akhirnya kita minta berkisah juga nanti akhirnya jadi beban gitu kan. Bukan ini tadi memperkaya hasanah, kalau saya sih pada memperkaya hasanah, karena Ya, ada ya, beberapa orang itu kadang-kadang kan tidak semua orang sama ya. Tidak semua orang itu bisa berkisah. Kadang-kadang perlu ya, perlu ngambil kisahnya orang gitu kan. Nah, ya, minimal hari ini kalau saya sih ini mengajak aja gitu ya semuanya, kalau mau ayo, kalau di sini ada berapa orang sih hari ini? Ada 37 ya. Ada ya, 37 berarti ada 37 kisah gitu kan. Dari situ nanti kita bisa, nah sebenarnya kisah ini pentingnya bukan pada kisahnya, tapi bagaimana proses mengambil pemaknaannya. ya. Nah, di sini jadi tadi kemarin apa ya? Oh iya, di depan saya lagi baca buku Finding Meaning. Hmm. Meaning, jadi nggak kelihatan. Nah, ini Finding Meaning. Jadi bagaimana kita itu mencari makna apa namanya, mencari makna dari sebuah kejadian-kejadian yang kita lakukan, karena hari ini memang ternyata itu yang lemah di kita yang lemah di kita. Apa karena kognitifnya jarang Betul, Sat. di stimulir ya? Di sisi lain kita kadang kita itu lebih sibuk hari ini pada titik ini salah siapa. Cuman Nah, nyari salahnya siapa nyari tapi salah siapa, nggak berusaha kemudian untuk fokus juga lebih pada, fokusnya gini, fokus pada ada yang di satu sisi ya, jadi di satu sisi kita fokus pada salah siapa, kemudian fokusnya adalah pada titik introspeksinya saja, tapi tidak kenapa sih Allah ngasih kegagalan, kenapa sih ini terjadi begini ya, ini proses pemaknaan ini kadang-kadang terlewati. ya. Nah, kalau kita bisa berkisah pada anak-anak kita tadi dengan konteks saum tadi, akhirnya kita bisa tadi jangan hanya pada titik kisahnya, tapi pada titik pemaknaannya. Nah, kisahnya begini, maknanya apa? Tapi tadi jangan sampai maknanya itu juga nanti jadi doktrinasi lagi, ya kan, memaknainya dengan bahasa mereka. Jadi bagaimana mereka juga ini coba. Nah, makanya nanti dialog iman itu yang penting kan, itu yang seperti saya sampaikan kemarin itu sekarang ada namanya halaqah dialogis yang disampaikan yang oleh Dr. Fatimah Ahmad dari Inggris itu sama. Jadi akhirnya feedbacknya apa? Kalau dengar seperti itu, oh iya ya, kenapa begini? Nah, yang perlu kita gali adalah feedback ini. Oke. Nah, ini yang menjadi sesuatu akhirnya saum itu tidak hanya sekedar puasa. Nah, saum Ya, itu tidak sekedar puasa ketika saum akan hanya puasa ketika mereka hanya tahunya puasa itu apa? Nahan lapar, nggak makan, nggak minum ya, dari mulai terbitnya fajar, subuh itu sampai nanti maghrib. Itu mereka hanya tahunya puasa. Tetapi dengan kisah-kisah ini akhirnya, oh, aku itu hari ini saum. Nah, ini menjadi sangat luar biasa, jadi powerful lagi, dan masya Allah nanti akhirnya dari sinilah nanti anak-anak kita itu generasi harapan itu menjadi sesuatu yang bukan hanya begini, bukan hanya teori gitu, bukan hanya teori begitu. jadi kalau di ayatnya di surat 2 ayat yang ke-269 itu memang harus lesson learn. Jadi setiap kisah itu moral of story-nya mesti apa namanya, kita tahu dulu, setidaknya kalau kita ingin retelling itu ke Ya, begitu banyak orang. Kan di dalam surat Al-Baqarah 269 itu Allah SWT menyatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmah mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Itu menurut saya keren itu ayat, ya, karena Allah yang memberikan hikmah kepada yang dikehendaki, dan siapa yang dapat hikmah maka dia mendapat begitu banyak kebaikan. Itu isimnya mubalaghah itu. ya, Khairan katsira itu kan, kalau bicara khairan itu kan baik-baik dikumpulin jadi satu, kalau dalam bahasa Indonesia jadi kebaikan. ya, Jadi udah banyak itu, masih ditambahin katsira sama Allah.
Ya. Khairun jadi kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dan hanya orang yang mau mempergunakan akal sehatnya sajalah yang bisa mengambil pelajaran. Saya jadi jadi terkesan dengan cara memberikan gambaran kepada anak itu tentang justru menjelaskan bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW tentang itu. Zat. Ya. Contoh misalnya, Rasulullah SAW itu pernah bilang loh, dikatakan dalam bahasa Quraisy disebut bahwa kami so'imin laisa lahu min syamihi la ju'ala atas berapa banyak orang yang puasa tapi dia nggak dapat pahala puasanya. Kenapa? Karena dia cuma sekedar tahan haus sama lapar. Dari situ saja sudah membuat satu theater of mind bahwa terus apa puasa itu terus apa saum itu ternyata memang tidak hanya sekedar upawasa yang tidak makan tidak minum. Nah, baru mungkin muncul kisah tentang kita nggak boleh sumbu pendek, nggak boleh pakai otak reptil, nggak boleh temperamental. Bahkan ketika Rasulullah SAW melihat ada orang yang terganggu dengan sesuatu, dia harus cepat-cepat nanganin rasa dan pengelolaan dirinya dengan mengatakan ini soim, saya sedang berpuasa. Itu kan jadi pelajaran yang kalau kita perhatiin satu-satu jadi luar biasa. Kalau Ya, berkaitan ini Ustaz, Ya, tentang karakteristik generasi ya, yang sekarang ini kan bukan, apalagi udah generasi alpha ya, yang lahir di tahun 2011-2012. Dan mungkin ada yang masih tersisa di generasi Z, generasi Gen Z-nya ini, gitu, yang sudah akrab dengan dunia internet, dunia gadget ini. Ini apakah kesulitan dalam melatih mereka untuk bertutur gitu? Karena keterbiasaan dengan gadget ini apa jadi hambatan, Ustaz? oke. Sebenarnya tidak ada ya. Anak-anak tetap gadget itu kan tidak bisa memaknai. Yang bisa membelajar makna itu dan di kita ya. Bagaimana hari ini apa yang satu hal yang tidak bisa mereka dapatkan itu kan pemaknaan. Nah, sebenarnya tadi, cuma kenapa anak-anak akhirnya lebih senang dengan gadget daripada dengan kita? Karena gadget itu memberikan pilihan. Kita itu memberikan tadi loh, kita itu lebih sering, mohon maaf, sering kali kita itu tadi saya bilang positif toxic positivity. Kita itu lebih banyak langsung kan begini. Jadi ini loh. Jadi kita itu tidak memberikan tidak memaknai. Kadang-kadang itu langsung pada judgment. Hari ini kan ada we just listen, not judging. betul. Kan ada yang sering muncul Ya, di muncul di just listen, not iya, judge, ya. kita hanya mendengar tapi kita tidak menghakimi. Ini sebenarnya yang menjadi penting di kita hari ini. Berarti sebenarnya puasa pun saum itu tidak hanya beban bagi mereka, tapi beban bagi kita. Apa? Berarti yang lebih sabar juga kita dong daripada mereka, Ya, gitu kan? ya. Nah ini refleksinya akhirnya. Refleksinya adalah kita harus lebih sabar. Oh mungkin selama ini kita caranya ada kekeliruan cara. Lah ini bagaimana kita akhirnya kan ini di metode sebenarnya, bukan dalam kita hari ini ngomongin metode ya. Metodenya bukan pada titik how, tapi bagaimana pada titik why. Merubah dari how ke why. Merubah dari sesuatu yang kita ini caranya begini. Ya. Ini caranya begini. Kan coba kalau kita ngomong, kita tutorial cara tidak bohong, nah, gimana? Kan repot kan? Tutorial ngomong tidak bohong. Itu repot saya bilang. Kenapa? Karena bohong itu nggak perlu ditutorialin. Ya. Tapi pada titik kenapa sih? Nah, kenapa sih? Nah, inilah yang perlu curiosity ya, curiosity-nya agar mereka itu, kenapa ya? Nah, tadi udah disampaikan tadi. Nah, apa yang disampaikan misalkan tadi di sama kabin misalkan, apakah perlu kita dulu Bapak itu begini ya? Nah, ini kisah itu kalau bisa spesifik. Kisah itu spesifik. Jadi tidak terlalu banyak tidak jadi kemana-mana. Makanya kenapa saya bilang tadi, kita berkisah. Jadi bahkan kalau dulu kami diajari itu, ini ada waktu cuma spare 10 menit. 10 menit ini kamu mau berkisah apa? Itu ditulis dulu tuh, ditulis di ini dulu. Jadi ini coba kalau saya ngomong ini sampai seberapa lama ya? Karena nanti kalau udah terlalu lama juga bagi anak, aduh deh, kagak bias. menarik. Iya. Nah, jadi bahkan tadi cuma 3-4 menit saja itu harus skenario-nya harus kita buat gitu loh. Sampai pada titik nanti feedback-nya apa yang kita harapkan. Itu kalau kita mau profesional ya dalam artian itu yang sebenarnya dilakukan oleh sederhana oleh teman-teman stand up comedy.
Ya, Mereka kan nulis materi itu ya, bikin agar premis dapat. dulu, ya. Iya. Nah, ini kan membangun sama dengan seperti kita. Cuma kadang-kadang kita itu karena lewat gitu aja ya. Nah, Nggak pernah tekuni ya, Ustaz. betul. Menganggap bahwa berkisah itu urusan apa ya, apa ya, remeh gitu, yang Iya, CTMT seolah-olah menjadi tidak meaningful. Padahal kalau dibentuk itu theater of mind-nya anak menjadi sangat luar di biasa. situ. Ini saya dikirimi sama Teh Nina nih, Iya, apa namanya, kurikulum ceritanya Kak Bimo. Ini pesan-pesan yang sangat luar biasa. Bahkan sebetulnya kalau kita nggak usah jauh-jauh deh, dari Al-Quran aja gitu, itu luar biasa. Kita bisa lihat beberapa tokoh. Nabi Ibrahim waktu dilempar ke api saja itu sudah menggambarkan bagaimana akidah dan tawakalnya beliau, urusan kepada Allah itu kok bisa kayak begitu tuh. Apa yang dipesankan itu menjadi sangat luar biasa di sana. iya, iya. Jadi ini yang kembali lagi tadi ya terkait dengan saum tadi, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini bedanya tuh di sini. Di sini bedanya tadi nanti akhirnya bagaimana mengajarkan anak-anak saum atau puasa. Kalau puasa saya lihat sudah selesai. Di sekolah-sekolah juga sudah diajarkan itu ya. Kok ini pengertian definisi segala macam sudah selesai. Tapi bagaimana hari ini kita beyond ya, kita lebih lebih di depannya lagi. Tapi apa? Bagaimana kita mengajarkan saum pada anak-anak kita dengan apa? Melalui dengan cara berkisah. Satu, kedua dengan cara keteladanan. Ya. Kan ini dua hal ini yang penting. Jadi berkisahnya dilakukan agar anak-anak terbangun theater of mind-nya. Kemudian yang jangan sampai tapi setelah dia punya theater of mind di dalam otaknya itu, ternyata mohon maaf ada satu lagi. Ternyata kitanya malah membuat rusak karena apa? Contohnya nggak sesuai. Hmm. Nah, ini jadi paradok kan nanti. Katanya begini, kok begini. Nah, ini Ya, kan ada ya, dua. ya, ya. Dikisahkan dengan baik dan kita contohkan dengan baik. Ini menjadi akhirnya insya Allah itu powerful banget. Ya. Dan luar biasa peneladanan seperti Hudaybiyah itu, Ustaz. Ya, Hudaybiyah itu Rasulullah SAW sampai 3 kali bilang, ayo kita tahallul, ayo kita potong hadyu kita dan kita kembali ke Madinah. Itu satu pun nggak ada yang mau bergerak. Ketika beliau alaihissalam masuk ke tendanya Ibunda Ummu Salamah, kenapa ya para sahabat kok biasanya sam'an wa ta'atan yang didengar selalu ditaati, kok sekarang enggak? Maka kata Ibunda Ummu Salamah, kau keluar, ibda binafsik. Kau panggil tukang cukurmu, kau potong sendiri hadiahmu. Itu 1.400, dalam beberapa riwayat yang lain 1.500 sahabat itu ngangkat pedang tinggi-tinggi sampai apa namanya, motong rambut yang cuma secuil itu bisa pakai pedang kuat deket itu sampai seolah-olah saling berbunuhan. Itu kan jadi apa ya, satu kisah yang menurut saya wow, luar biasa keteladanan itu. Jadi kalau Brad Sugar, tokoh leadership di Australia itu nulis satu buku Action More Powerful Than Words, itu ya, jadi bagian yang kadang-kadang kita sendiri punya banyak kisah loh tentang itu gitu. Ini eh, kendala di kita itu apa, nggak mau explore atau memang tadi nggak mau nyari nyari why-nya tadi, sehingga selalu bicara kaifiyah. ya, kebiasaan, Sat, kebiasaan dari kecil. Itu dan menurut saya ini kebiasaan yang perlu kita bukan kita hilangkan, tapi kita balancing. Kita balancing ya, kita perlu. Jadi kan hari ini itu contoh kita lebih mengajarin anak calistung, baca tulis hitung. Ya. Bukan kenapa sih harus menulis, Hmm. kenapa sih Ya, harus ya, ya, membaca dan ya, ya, kenapa ya, harus ya. berhitung. Tapi Mestinya kan dikenalin why-nya dulu, baru baru betul. itunya gitu ya. Ya, misalkan tadi bisa sederhana, tapi kan Ustaz, tapi anak kalau diceritain gue itu kan bingung. Loh ini saya bilang akhirnya sebenarnya kondisinya adalah ya kamu ngomong sesuai bahasa kaummu. Kan begitu kan? Kalau usah bahasa kaummu ya anak-anak itu bukan pada ini. Kak, misalkan tadi kalau misalkan ambilin bunda itu ada jeruk ambilin satu dong. Kak, kalau kamu bisa berhitung tuh tahu tuh bisa tuh ambil dua, ini satu, ini dua. Itu kan tidak harus ngomongin ininya ya, tapi angka-angka itu menjadikan dia nih satu, dua. Itu sudah berhitung. Tidak perlu ngomong nanti kamu jadinya bisa ngukur tinggi rumah ini. Gopo gitu kan.
kamu gak bisa ngukur, nggak relate juga dengan kebutuhan dia. Dan makanya sebenarnya lebih sederhana tadi, berhitung itu ya tadi kamu mengenal angka. Kamu punya 3 nih, bisa dihitung nih, kalau kamu belajar bisa nih kita menghitung nih. Sesederhana itu aja sebenarnya. Jadi tidak perlu yang repot-repot banget gitu ya. Nah, tetapi kembali lagi Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pengantar di awal. Jadi ini ada 30 hari. Bayangkan nih, hari ini ada 35 orang, 35 keluarga. Kalau kita punya 35 kisah dalam sehari, berarti ada kali 30 itu, berarti ada 1000 kisah loh kita itu, Masya Masya Allah. Allah. Menjadi buku ya, Ustaz. Oh, jangankan buku itu jadi berjilid-jilid Macam-macam. ya, pokoknya Iya. iya kan. Yang Kalau ada kita- yang mau produksi malah jadi video series, malah jadi nah, apa? nah ini Kita yang undang Bunda Nina ya dari Bandar Lampung, Ustaz ya. Monggo, monggo. Oh, Allah. Nina dari Lampung tadi menarik kali nih kalau kata Ude, if the way is powerful, the how is easy gitu ya. Kalau why itu begitu sangat memiliki kekuatan ya, maka sesungguhnya menemukan Bagaimana aja how lebih itu mudah. mudah sekali ya. Silakan Bunda Nina memberikan inspirasinya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kata Ustadz Truli tadi itu yang perlu ditanamkan dari awal adalah bagaimana menanamkan the why-nya gitu ya, sehingga mereka dalam kondisi apapun menjadi lebih mudah. Saya pernah melihat sebuah video pendek tuh, anak kecil Afro-Amerikan kelihatannya gitu. Ditanya, kenapa kamu sholat itu kan apa namanya apa melelahkan ya gitu ini. Terus dia bilang, oh enggak, karena kalau saya sholat saya bisa minta apapun sama Allah gitu kata dia. Jadi um, itu adalah saat yang menyenangkan gitu buat saya. Enggak, pada saat orang lain bermain terus kamu sholat, enggak. Terus saya malah bilang sama adik gitu katanya. "Ah, kalau kamu sholat, kamu bisa minta apapun sama Allah gitu. Karena dia demikian kuat why-nya, maka dia yang tadinya dirasa sebagai beban gitu. Karena dia tahu why-nya, maka dia melihat itu adalah sebuah life problem solving buat dia gitu. Jadi apa manfaatnya bagiku kan gitu. Dia menarik makna dari apa yang harus dia lakukan itu. Dalam kaidah pendidikan disebut dengan ambak, apa manfaatnya bagiku. Nah, ini kata Ustadz Ruli tadi, kata Coach Ruli sebagai apa ya, motor penggeraknya, the why ini, mengapanya ini yang kadang kita semua lupa memberikan statement of significance di awal kepada anak-anak, the why-nya, sehingga seluruh peribadatan itu tidak dilihat sebagai beban. Sholat deh, sholat gitu ya misalnya. Kan selama ini mungkin hampir sebagian anak-anak melihatnya sebagai sebuah beban. Tapi kalau dimaknai bahwa zaman dulu terus kita kita hadirkan contohnya di dalam Al-Quran, misalnya ketika kaumnya Nabi Musa meminta apapun harus lewat Rasul, harus lewat Nabi Musanya. Ya Musa, kami ingin makan gitu ya, terus dihadirkan oleh Allah manna wassalwa. Begitu mereka kurang bersyukur, ya Musa mana adasnya, mana bawangnya, mana itu pun harus lewat Rasulnya gitu. Nah, dengan sholat, Allah akan memberikan akses VVIP kepada kita semua untuk bisa meminta langsung gitu. Kamu nggak usah repot mencari apa katakanlah orang suci gitu ya, atau apa untuk menjadi perantara, maka kamu bisa minta apapun gitu. Jadi melihatnya sebagai sebuah uh, problem solving instead of beban untuk mereka. Jadi dilihat dari point of view yang lebih bermakna untuk mereka. Begitu Ustaz. Wallahu a'lam Masya bishawab. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Gimana, Ustaz? Inspiratif ini, Masya Allah. Inspiratif ini. Jadi aneh kebayang untuk menulis ulang
semua kisah-kisah hikmah yang ada dalam Al-Quran itu menjadi satu percikan-percikan hikmah yang seharusnya setiap kita, ya tadi yang Ustaz Ruli bilang, ini kalau ada 35 orang dalam sebulan kita punya 1000 kisah, itu jadi bagian yang sangat luar biasa. Tapi aneh agak pesimis kalau bicara tentang apa namanya, orang suruh create sesuatu itu, jangankan kita kadang-kadang mungkin balik lagi ke minimnya literasi mungkin. Jadi begitu orang minim literasi itu ditanya apa itu, gitu kayak jadi terhenyak dia, apa nih? Kan gue mau belajar bukan mau bikin cerita gitu kan. Jadi Ya. iya kan, jadi ya udahlah. Ini kebanyakan apa secret admirer ini. Iya. Kalau di apa Dan di jangan kita sampai ini. nanti habis ini besok nggak ikut pengajian lagi. Oh, disuruhin sama Ustaz sama Dodi nggak jadi ikut lagi. Nah, jadi di satu sisi memang ini yang saya kemarin sempat obrolan panjang dengan beberapa ini ya. Misalkan ini yang untuk anak-anak kita memang kekurangannya, dan contoh juga akhirnya di Sirah. Di Sirah itu kan semuanya tentang kronologis. Ya. Pemaknaannya akhirnya ini. Jadi padahal ini yang jadi kehilangan ini ya, kehilangan apa namanya tadi, bayangan Rasulullah itu jadi kurang sempurna gitu loh di anak-anak kita, karena salah satunya kecenderungan tentang pendekatan sejarah. Nah, Mungkin pendekatan metode Kutab itu mungkin lebih ini ya, lebih dekat mungkin, lebih kepada itu mengisahkan ulang. Di satu sisi lebih Ya. baik. Di satu sisi pasti ada kebaikan-kebaikan ini. Nah, tetapi memang ini berarti perlu banyak hal ya. Perlu banyak hal yang nanti perlu kita apa namanya, dialog. Akhirnya ada kata kuncinya, ada dialog sebenarnya, di dialog keimanan tadi yang menjadikan ini sesuatu menjadi luar biasa. Nah, dan tadi agar kita tidak keluar jauh banget, saya bilang ini jauh nih, tapi kita balikan lagi tentang saum tadi. Yuk kita ini kan ajarkan anak-anak kita bersaum dengan dua hal tadi lewat kisah-kisah yang tadi relate dan pasti empirik ya, benar itu terjadi, bukan kancil nyolong timun, bukan gitu. Bukan kancil nyolong timun itu udah orang mereka juga nggak tahu kancil kayak gimana gitu kan. Apalagi orang Sulawesi cerita tentang, apa orang Papua cerita tentang kereta api, ini bingung, mereka ngebayangin aja nggak gimana orang nggak ada kereta apinya gitu. Nah, tetapi bagaimana, dan ini yang sudah dilakukan, dan bagaimana nanti kita teruskan kepada anak-anak kita agar mereka tadi mendapatkan maknanya, dan jangan lupa digali maknanya. Kedua, berikan contoh. Rasulullah itu kurang pribadi, kurang gimana, tapi dengan contoh lengkap akhirnya. Narasinya kuat, contohnya lengkap, akhirnya jadi pribadi yang muncul ya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan sebagaimana. Itu produk-produk ideologis beliau, produk-produk biologis beliau juga luar biasa. Kenapa? Karena memang dua hal tadi, tidak hanya di ini. Dan tapi jangan saat saya itu nggak bisa cerita, pasti bisa. Saya bilang cuma ketemu orang cocok aja. Nah, ini kan saya bilang dalam beberapa kesempatan tidak ada orang pendiam, yang ada itu nggak ketemu teman yang cocok gitu kan. Saya pendiam, Ustaz. Lihat aja fotonya, Ustaz. Iya. Dia pendiam banget gitu kan. Jadi ya. kalau lihat beberapa kisah yang kita lihat di dalam Al-Quran itu, maka bahannya terlalu banyak untuk kita bisa ceritakan ulang. Permasalahannya mungkin karena guru TK banyak yang perempuan, Ustaz. Jadi hilang sosok maskulin para nabi itu. Terus kalau para guru perempuan yang mengajarkan maskulin atau manhoodnya si para nabi itu jadi hilang, Ustaz. Jadi Nabi Musa itu, ya kan dia perempuan tapi kayaknya ngejelasin gitu. Tapi kalau kita nyeritain jadi Nabi Musa itu, jadi apa manhoodnya itu muncul gitu. Ini nggak tahu. Bisa, betul. Jadi tapi di sisi lain emosinya dapat. Nah, ini kan kelebihan kekurangan. Sebenarnya kan tinggal balancing ya. Bagaimana membalancing bahwa karena kembali lagi di bawah 7 itu emosinya yang dapat. Karena nah, tadi sebenarnya kenapa cerita itu menjadi penting seperti kita tadi obrolin tadi, karena di situ nanti ada transfer emosi. Nah, emosi ini yang paling mudah ditangkap oleh anak. Misalkan tadi dia bisa, kamu lapar, ayah juga pernah lapar banget waktu itu. Nah, itu kan
lebih gampang ditangkap emosinya Ya, ya. Nah, ya. emosi-emosi ini sebenarnya, nah inilah awal ketangguhan. Ketangguhan itu anak-anak bisa memilih jalan kebaikan, jalan kesolehan itu dimulai dari tadi emosinya selesai. Bisa. Kita belajar banyak banget nih dari satu dari tadi dari kisah-kisah yang kita pelajari. Tapi waktunya udah mulai makin siang. Udah Iya, Ustaz. sebagian kita kalau disuruh open camp ini tiap-tiap ini. Jangan-jangan ada yang ketiduran juga saking sakinah banget ngedengerin kita. Tidak, Ustaz, insya Allah. Jadi Baik, kalau kita kata kembali Kak ke Bin itu Kita gini kata undang Kak Bin, satu orang lagi saja dari jamaah mangga. sebagai penutup. Mangga, Saya ingin mangga. persilakan mungkin Dokter Gigi Ulin yang pasti punya anak remaja tuh udah masih kecil, Dokter Gigi Ulin. Ulin remaja dong anaknya. Remaja ya, Angel ya. Atau ada yang Ini masih kecil mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kita. 2 tahun lagi kayaknya Rifaya punya adik nih. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Senang banget aku. Alhamdulillah ya Allah. Monggo silakan Bapak Ibu Silakan, kalau ada yang mau share. Bu Darmi ingin share. Ini guru soalnya Bu Darmi ini guru SMP jadi berhadapan dengan anak-anak setiap hari ini. Saya ini karena lagi nggak fit, jadi lagi batuk, jadi nggak bisa ngomong. Oh, Jadi nyimak siap. aja, nyimak Siap. aja, insya Allah nggak tidur. Ini Ya, kalau ya. Bunda Aisyah ini anaknya punya cucu nih. Jadi memang Bunda Aisyah ini punya cucu. Udah berapa cucunya Bunda Aisyah? Mau 8. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah udah mau 8. Bisa ini cerita tentang apakah sering berkisah juga untuk anak-anaknya, gimana cara mengajak anak-anak mencintai kisah-kisah Rasul? Kalau cucu saya sih ini kalau yang pertama ini ya lebih ke kalau ngajak saum awal-awal tuh dulu umur 3 tahun. Jadi dari umur 1 tahun sih sebenarnya sampai sekarang semua cucu saya tuh kalau sekarang tuh ikut bangun. Waktunya sahur tuh kita bangunin. Ikut makan, pokoknya semuanya ikutlah kegiatan kita sahur gitu ya. Nanti begitu bangun kan kalau udah sahur mereka tidur lagi tuh. Mungkin mereka bisa bangun jam 9, bisa bangun jam 10, nah gitu kan. Baru tuh cari susu. Tapi kalau yang cucu saya yang pertama ini dulu tuh waktu umur 4 tahun, dia sudah mulai full puasa 1 bulan. Jadi kalau kita ngajarinnya kalau habis sahur, nih, Dek, kita kalau mau maghrib nih, kalau mau azan maghrib, kalau puasanya 1 hari, itu azannya ada 4 kali. Baru kita bisa buka. 4 kali. Subuh 1 kali, nanti zuhur, asar, nah maghribnya kita baru buka. Nah dia hitungin tuh, azan pertama nih 1 kali, oh ini kita udah mulai puasa gitu kan. Nanti begitu zuhur, ini azan keberapa mah gitu kan. Ini azan yang kedua Dek, Ade mau buka, enggak tanggung gitu, tinggal 2 lagi gitu kan. Nanti begitu asar gitu juga, ini udah azan keberapa mah, ini udah azan ketiga, Ade mau buka, enggak tinggal 1 lagi, tunggu aja gitu. Jadi ngajarinnya itu lebih ke ngitung azannya gitu. Jadi dia ngitung azannya, tapi dia nggak ngitung waktu 1 harinya itu berapa jam dia puasa gitu kan. Lebih kayak begitu ngajarinnya. Karena yang sekarang nih begitu juga nih, yang kecil-kecil nih. Jadi kalau kita sahur tuh ikut gitu kan. Nah sekarang ada yang itu perempuan, sekarang laki-laki nih. Yang laki-laki ini memang agak-agak beda ya. Kalau laki-laki tuh, Ya, kalau kita ajak saum tuh jam berat. 11 itu Rewel. dia udah mulai rewel tuh. Yang dicari sih bukan maminya, neneknya yang dicari, mamanya. Nah, Mah, udah jam berapa nih mah? Aku bisa minum nggak mah? Satu aja minumnya. Nanti abis itu aku puasa puasa lagi. lagi. Kata dia gitu kan. Nah nanti kita kasih tuh minum seteguk. Memang benar-benar seteguk gitu. Pokoknya dia basahin tenggorokan gitu. Tenggorokan aku kering nih mah katanya. Aku boleh nggak basahin tenggorokan gitu? Oh iya boleh. Nah nanti abis itu dia terusin lagi gitu. Lebih kayak gitu sih. Kalau ke saum, kalau ke sholat ya lebih kita ajak lah kalau bareng gitu, kalau kita sholat gitu ya. Nih di samping mama sini. Jadi dia apa-apa tuh lebih ke
neneknya daripada ke maminya atau ke papanya gitu kan. Jadi kalau Masya papa Allah. tuh mah, apa-apa mah gitu. Ya lebih kayak gitu Masya sih Allah. ngajarinnya kalau ini, kalau kecuali kalau anak saya yang paling kecil tuh saya pernah sempat curhat juga tuh sama Ustadz Ruli waktu kita acara terakhir sama Ustadz tuh lebih ke apa ya, kalau dia itu dulu ya gitu, jadi kalau siang-siang tuh dia cari kulkas, bukan mau minum cari kulkas. Adem, adem, Ngadem. adem, adem, adem. Mukanya dimasukin ke dalam kulkas gitu kan. Ada 5 menit gitu. Nah, nanti udah sore begitu nih begitu lagi. Nah, begitu kita siap-siap nih asar mau masak nih gitu kan. Kan kita udah hidangkan di atas meja. Nah, tuh dia udah itu tuh antri itu di atas meja tuh anak saya 4 orang tuh. Semua gitu diantri tuh udah ambil posisi itu sambil hidupin TV, sambil nunggu azan di TV gitu kan. Lebih kayak gitu sih kalau anak-anak ya. Ya. Ada pelajaran, ada lucunya gitu ya. Kalau ngeliat anak-anak gitu. Beda dengan kita zaman dulu ya. Kalau zaman dulu tuh apa ya, pemikiran mungkin lebih dewasa kayaknya ya ketimbang anak-anak sekarang Ya, ya. ya, benar. Kalau zaman dulu tuh ini kewajiban puasa, ya memang harus puasa tanpa disuruh orang tua pun, tanpa iming-iming atau embel-embel apapun di belakangnya gitu ya. Tapi kan kalau anak sekarang di awal aja dia udah tanya nih cucu saya gitu, "Mah, nanti kalau lebaran kalau aku puasanya full, aku dikasih apa?" Lebih kayak gitu kalau anak sekarang tuh. Cari Iya, imbalan. iya bener. Beda lah ya dengan zamannya kita dulu gitu ya. Lebih apa ya, pemikiran itu mungkin lebih dewasa kali ya, gitu. Iya. Karena mungkin faktor Distraksinya belum banyak, Un. betul mungkin faktor gadget itu kali ya, Bisa Tat ya. jadi, bisa Karena jadi. terlalu banyak gitu ngelihat segala rupa lah gitu ya. Iya. Anak-anak Standar sekarang. standar hidupnya jadi bergeser ke sosmed. Betul, betul. Kalau zaman dulu kan nggak ada ya. Kalau zaman Iya. dulu itu kita subuh ke surau gitu kan, Iya. sholat Terbatas gitu kan. penglihatan kita terbatas cuman di lingkungan yang kondusif aja. Betul, benar. Itu kayak sih yang bikin anak-anak sekarang tuh lebih apa ya? Liar. Iya benar, lebih Ya. agresif gitu ya, lebih agak-agak susah ya. Saya ngerasain gitu ya. Dengan anak saya yang kecil nih, sekarang 17 tahun nih, itu Masya Allah luar biasa. Kemarin aja ya seperti saya pernah bilang sama Ustadz Ruli, di gadget lah ya, saya coba kasih gitu ya, saya coba bebasin. Enggak dibebasin sebenarnya, saya kasih nih, "Mama kasih kamu gadget, tapi harus tahu, harus tanggung jawab. Mama nggak lihat, tapi Allah lihat." Tapi kan kalau anak sekarang mah kita nggak bisa bilang kayak begitu gitu Ya. kan. Ya. Nggak bisa, cuman bilang, walaupun dia sholat di pondok, Ya. kayak nggak ngaruh gitu kita bilang, "Allah lihat," walaupun Mama lihat, Allah lihat, itu nggak terlalu banyak ngaruh gitu. Iya. Saya coba kasih gitu ya, Tat. Saya coba nggak pantau nih. Begitu jam 3 malam saya bangun, kok handphone masih panas, gitu kan. Oh, berarti habis main handphone nih. Dia nggak mikir nih, kalau handphone itu panas, mamanya akan tahu nih. Walaupun dia tidur kayak apa pulesnya gitu kan. Begitu besoknya, mulai deh mamanya streng gitu kan. Mulai besok, jam 10 paling lama, handphone mati, taruh di kamar mama. Tapi kan mah aku cuman ini, kalau mau ikutin, kalau enggak besok handphonenya rusak, dibanting sama mama. Dihancurin pakai martil. Tuh, saya lebih ke situ Sangar. karena agak-agak Sangar. nggak tahu ya, Tat. Ya. Mungkin penanaman terhadap anak itu beda-beda ya. Ya. Jadi ada kalanya saya kasih, "Kamu mau minta apa?" "Oke, Mama ikutin. Mama nggak punya uang saat ini. Mama akan usahain." Jangan Tapi diketok pakai sabar. martil, Un. Kasih saya aja, Un. Lebih manfaat. Kalau Buat saya lebih streaming. maksudnya gini, Tat. Kalau saya akan laksanakan apa yang saya ucapkan. Lebih ke situ. Nah, jadi anak itu jadi ya udah mulai seterusnya tuh kalau jam 9, jam 10 paling lama nih ngedengar mamanya buka pintu kamar aja kan, sengaja tuh pintu kamar kalau bunyi saya nggak minyakin biar dia tahu nih kalau saya keluar masuk kamar nih gitu kan. Jadi, oh mama keluar, udah langsung dimatiin, "Nih mah handphonenya," gitu. Sampai saat ini Masya kemarin Allah. ini Masya Allah. kemarin ini pulang 2 minggu karena habis jatuh di pondok, jatuh di kamar mandi, sempat terapi pulang, sama tetap masih belum ada perubahan gitu, dan tetap saya berlakukan hal itu. Jam 10, "Rehan, iya mah, 5 menit tunggu mati," kata dia, gamenya. Oke.
udah 5 menit, ya udah mamanya diri aja di depan pintu. Udah langsung dimatiin tuh. Lebih kayak gitu. Kalau zaman sekarang ya saya juga nggak paham nih ya, karena saya bukan seorang pendidik, mungkin juga bukan seorang yang berilmu tinggi untuk mendidik. Saat ini saya bisanya itu gitu. Yang ada dalam pikiran saya itu. Ya itu yang saya gini. Tapi kalau Ya. kalau saya gini, kamu mau ikut mama, silakan. Nggak mau ikut mama, cari kehidupan sendiri. Silakan. Saya Masya Allah. lebih kayak begitu kalau sekarang, karena saya pengalaman anak-anak saya yang 3 gitu ya, Tat. Ya. Saya lemah sih bukan enggak sebenarnya. Lebih nggak tega, biarin deh, nggak tega, biarin deh gitu. Akhirnya di anak yang keempat ini saya nggak mau seperti itu gitu. Ya. Saya nggak mau diatur anak, saya nggak mau dimanfaatkan anak gitu ya. Saya mau dibilang keras, silakan. Ya. Kalau kamu mau ikut mama, masih mau sekolah, masih mau ini, ikut apa kata mama. Nggak nurut, boleh cari kehidupan sendiri, silakan. Mau kemana bebas. Nah, saya lebih kayak gitu kalau sekarang, Kak. Nggak tahu deh, ini cara yang pas atau apa, saya nggak ngerti di Ustaz Ruli atau Ude gitu ya. Pas Oh, itu. saya Anak cuman sendiri di keluarga, pokoknya umur 18 tahun terserah. Keluar dari rumah, mau bambung, mau dari gelandangan, mau iya, pokoknya keluar dari rumah 18 tahun. saya sanggupnya Itu ya inilah ke saya gitu. Insya ya, Allah. ya. Syukran, jazakumullah khair Baik, ini. saat ini jadi penutup nih. Kita minta closing statement sekaligus menjadi apa namanya, kesimpulan apa nih yang bisa kita dapat dari penyampaian di pagi ini ya. Dari Ustadz Ruli dulu, silakan. Ya, jazakallah khair. Jadi yang satu ya tadi dari Ibu Aisyah tadi tentang konsistensi. Jadi kalau kita memang dalam pendidikan tentang konsistensi menjadi penting ya. Konsisten karena jangan sampai tadi saya bilang narasinya udah bagus, berkisahnya bagus, tapi nggak konsisten dengan Ya. contoh itu juga jadi sesuatu yang jadi rusaknya di situ juga. Jadi makanya hari ini saya ingin sampaikan bahwa kita konsisten terhadap apa yang kita lakukan ya, kita bisa tadi dengan kalimat memang ya bisanya ini, tapi bukan berarti kita tidak belajar ya, kita tetap kita terus bertambah ini. Dan yang paling penting kalau tadi saya sampaikan ini pesannya harus nyampe gitu kan. Pesannya nyampe. Anak-anak itu kan tadi kan ibu dan bapak itu kan pesannya harus nyampe. Jadi kalaupun tadi kita dalam tanda kutip disiplin, mereka tahu kok kenapa mereka harus didisiplinkan. Itu menjadi penting untuk nyampe. Kenapa? Dan itu diawali dengan narasi dulu. Nggak mungkin pesannya nyampe kalau nggak ada kalimat-kalimat awalnya, gitu kan? Ujuk-ujuk itu kan nggak bisa di ujuk-ujuk, jadi itu nggak bisa. Jadi memang bagaimana hari ini kita membuat konsistensi itu agar anak-anak mendapatkan contoh terbaik, dan itu dimulai dari kita semua orang tua. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya. Amin. Monggo Ustaz Dodi. Cukup, Ustaz. Kalau antum sudah wudhu sempurna pakai air, debu seperti aneh, nggak pantas tayamum, Ustaz. Saya langsung balikin ke Ustaz Khalis. Tafadhol, Insya Allah, tabarakallah. Dan masih ada waktu lagi nanti, insya Allah di hari Senin Selasa kita masih dibersamai oleh para guru kita, Ustaz Dodi dan Ruli Runata. Karena sekolah ayah bunda tidak ada di malam hari ya. Dan alhamdulillah bisa ditambah waktunya di Senin Selasa kita selama Ramadan ini akan dibersamai oleh Ustaz Dodi dan Ustaz Ruli. Bahkan di pesantren kilat ya di tanggal 15-16, alhamdulillah kita akan juga dibersamai langsung oleh Ustaz Dodi dan Ustaz Ruli. Kita akan langsung ngobrol karena beda ya kalau ngobrol via Zoom dengan langsung ketemu dengan orangnya itu lain. Energinya Masya Allah gitu ya. Jadi ya? Pertanyaannya itu kalau deket colek nih. Sengaja biar kabin bangun, kabinnya biar langsung. Emang nggak jadi ya? Gitu. Silakan ya untuk segera daftar ya ke Bunda, ada Bu Darmi, ada juga bisa Bunda Nadia ya untuk daftar. Insya Allah sudah di grup sudah di-share juga. Kita akan sama-sama semua kebutuhan akan kita tanggung bersama. Mudah-mudahan siapapun boleh ikut ya. Jadi memang ini kita sebenarnya ingin menggratiskan, tapi dengan gratis yang tentu ada konsep ta'awun dengan kebersamaan. Kita akan saling mendukung program ini sehingga bisa terlaksana gitu ya. Karena acaranya di hotel, insya Allah kita akan sama-sama selain mencari sponsor, tentu kita akan sama-sama mendukung. Mudah-mudahan semua kebutuhan akan terpenuhi dan siapapun bisa ikut gitu ya. Nanti tidak perlu harus risau. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa hadir di Sandat Ramadan bersama para guru kita di MKI, dan
Ini menjadi sebuah keberkahan. Mudah-mudahan hikmah yang Allah turunkan di Ramadan bisa kita dapat juga salah satunya melalui kebersamaan dengan para guru kita langsung di Sandat Ramadan 2025 insya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas semua ilmu, nasihat, dan sharingnya luar biasa. Masih ada hari Senin Selasa, insya Allah akan kita kembali berjumpa dengan para guru kita di sekolah ayah bunda, insya Allah. Dan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah semuanya yang sudah memberikan infak sedekahnya untuk kegiatan Majelis Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang terus Allah lipat gandakan pahalanya. Ini menjadi energi untuk kita melanjutkan dakwah ini, dakwah yang memang kita butuh menjadi sebuah keluarga, sosok keluarga yang teladan, tentunya keluarga yang punya semangat untuk menjadi lebih baik lagi, keluarga yang tentu mencontoh dari sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Dan ilmu yang disampaikan oleh para guru kita lah yang harus kita terus amalkan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk mereka juga, dan juga untuk kita yang sering ngajak tetangga kita, sahabat kita, juga kerabat kita untuk hadir dalam majelis ilmu bersama MKI. Dan ini juga menjadi sebuah amal jariah untuk kita semua. Alhamdulillah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupakan sudah hadir salat bersama Rasulullah yang hasil kompilasi kajian bersama guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari sudah ada di grup ya, silakan untuk dipesan. Nanti insya Allah akan segera kita bagikan, dan mudah-mudahan juga sekalian dibagikan juga mungkin di acara sanad gitu ya. Ini menjadi sebuah kenikmatan untuk bersama para guru kita di MKI. Alhamdulillah, hadana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Izin lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dari seluruh ibadah dalam Islam, semua Allah datangkan lewat Jibril, sang pembawa risalah langit, sejak keberadaan Adam alaihissalam. Ketika agama mulia ini disempurnakan Allah, hanya sholatlah yang Allah langsung perintahkan kepada kekasihnya sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghibur kesedihan yang ditinggal belahan jiwanya, Habibullah Khadijah radhiyallahu an. Wanita yang paling pertama masuk Islam kembali ke rahmatullah. Majelis Keluarga Indonesia dengan bangga mempersembahkan sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini, Anda akan menyimak rangkaian dokumentasi kajian khusus bab fikih sholat yang kami sarikan dari beberapa kitab sholat, mulai dari sifat sholat Nabi, Al-Wajiz, hingga Al-Mughni. Dengan segala kerendahan hati kami, inilah rangkaian kajian sholat dari Majelis Keluarga Indonesia. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.